Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Junior. Bang Agra, fundamental udah mati selamanya ya? Nah, ini mungkin boleh dijawab Bang, maksudnya seperti apa ya? Kok bisa disebutkan fundamental udah mati selamanya ya ini? Eh, Ya, harusnya sih ya kalau ngomong sudah mati ya selamanya ya, nggak bisa dibilang nggak kok aneh dibilang mati kok bisa bangkit lagi kayak gitu. Cuma hanya karena harga saham tidak ada hubungannya sama fundamental lagi, bukan berarti pengajaran tentang fundamental akan berhenti karena bagaimanapun menurut saya eh, akan lebih mudah menjual investasi di bursa saham kalau dikaitkan dengan fundamental. Meskipun kita tahu sekarang di antara 5 perusahaan terbesar di Indonesia aja beberapa di antaranya nggak jelas fundamentalnya seperti apa. Cuma ya memang itu realita aja. Kita sebagai investor, saya sebagai investor ya beradaptasi aja dengan realita itu. Cuma ya ya kembali lagi bagi orang yang pro fundamental juga kita harus mendukung. Saya rasa itu baik sih buat kesehatan bursa orang-orang yang percaya terhadap fundamental, fundamental masih ada dan lain-lain. Kurang lebih gitu aja sih pandangan saya. Iya. Terima kasih warga atas pandangannya untuk Mbak Junior. Semoga terjawab ya. Jadi untuk sudut pandang dari Mbak Ada sendiri untuk terkait sebutan analisa fundamental udah mati tadi. Oke, saya berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya saya udah mulai membacakan pertanyaan ya Bang Arga ya. Tapi untuk pertanyaan yang kita bacakan ini bukan tentu semuanya yang menang ya. Nanti akan ada dipilih sama rekan kita yang terpilih mendapatkan souvenir dari Sumsel. Ini pertanyaan selanjutnya datang dari user sin_dho. Inspirasi atau cara Bang Arga dapat ilmu atau sudut pandang baru di pasar modal itu gimana caranya ya? Supaya tetap mempertahankan rasa tidak cepat puas. Nah, inspirasi Bang Arga dan sudut pandang baru yang untuk tidak cepat puas nih Bang di pasar modal seperti apa nih tips-tipsnya? Hmm, Inspirasi ya saya bingung juga ya. Inspirasi saya rasa kalau kalau di pasar modal sendiri ya, kita nggak kalau kita ngomong trading investasi saham ya, saya rasa kita nggak butuh inspirasi atau motivasi gitu ya, karena ya kan yang kita kejar cuma uang kan, yang kita kejar cuma uang, jadi ya lebih ke memenuhi kebutuhan dan lain-lain. Bahkan saya merasa melihat kesuksesan investor atau trader lain, bahkan buat saya itu malah lebih ke berdampak negatif buat saya karena membuat saya malah iri, terkesan melupakan metode saya dan lain-lain karena fokus ke orang lain ya. Jadi menurut saya kalau itu sih apa ya? Kalau itu sih nggak butuh inspirasi karena pada dasarnya secara apa ya, secara alamiah orang kan pengen cuan, pengen untung, pengen dapat lebih dan lain-lain, dan karena kita di bursa saham cuma cari uang di sini gitu, saya rasa saya nggak tahu yang jawaban yang diharap tentang inspirasi itu seperti apa, tapi untuk berinvestasi di saham sih ya kita inspirasi ya keinginan untuk memenuhi kebutuhan, dan saya nggak ngerasa butuh uh, outside factor atau outside influence untuk melakukan itu gitu. Cuma tentunya kalau seringkali yang menginspirasi, memotivasi saya itu lebih ke hal ya seperti diketahui juga orang di sini. Saya punya hobi mengajar. Saya suka belajar, melakukan riset dan mengajar, dan itu lebih memberikan inspirasi karena itu outputnya itu orang lain gitu, berbuat baik ke orang lain, mengajarkan orang lain, kesuksesan orang lain, dan itu menurut saya yang lebih menghiasi. Mungkin saya tadi nggak sempat cerita kenapa saya buat creative trader, karena alasan utama saya adalah karena waktu ketika saya mahasiswa saya memang happy banget ketika saya lulus, saya full time trader. Cuma 6 bulan, setahun dijalani, saya bosen juga ternyata setiap hari jual beli saham. Dan waktu saya masih muda, saya mikir, gila gue sampai pensiun kayak gini, jual beli mulu, kan lumayan juga gitu, pusingnya gitu. Saya cuma jual saham, naik, beli saham, doain, naik, jual saham, turun, cut loss. Lama-lama bosen juga, itulah alasan kenapa saya membuat creative trader, karena saya sih, saya merasa saya butuh berguna buat orang lain,
butuh kehadiran saya di dunia ini tuh bukan cuma cari duit, bukan cuma dapat duit, tapi juga punya manfaat buat orang lain. Jadi mungkin kalau ngomong inspirasi, motivasi, saya lebih ke keinginan untuk berbuat baik kepada orang lain. Apalagi kalau ada orang-orang yang seperti di sini udah nonton ke sini, udah meluangkan waktunya, ya saya pengen sharing something positif buat teman-teman yang nonton, yang saya nonton di IG Live ini, di YouTube dan lain-lain. Lebih ke situ sih. Kalau untuk trading saham, saya nggak ngerti juga inspirasi seperti apa yang mungkin ditanyakan atau yang ingin dijawab. Kurang lebih kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih, Bang Arga. Jadi untuk pertanyaan dari Sindu tadi ya. Jadi ini sebenarnya adalah inspirasi dari Bang Arga pengen bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Salah satunya dengan menciptakan aplikasinya tadi itu dan yang bisa membantu rekan-rekan teman-teman yang nonton live kita pada sore hari ini untuk bisa bergabung di pasar modal. Ini pertanyaannya udah banyak banget. Saya sampai bingung nih Bang Arga mau ngasih Bang Arga ini pertanyaan yang mana ya. Tapi saya beralih ke pertanyaan yang lain dulu. Sebelumnya saya ucapkan kepada Sindu tadi terima kasih atas pertanyaannya dan seluruhnya apa yang disampaikan pada live sore hari ini bersifat disclaimer on ya kepada para penonton kita. Oke, tadi saya ada pertanyaan, ini ada pertanyaan dari Saur Segi, Saur SEGGY. Apakah IHSG dapat dijadikan patokan untuk keputusan membeli saham tertentu? Nah, untuk pandangan dari Bang Arga sendiri gimana Bang soal pertanyaan ini? IHSG bisa nggak sih jadi patokan untuk beli suatu saham? Kalau dulu mungkin ya kita ngomong 1 tahun yang lalu mungkin masih bisa lah ya. Jadi saya biasa sebutnya 5 pilar IHSG, BBRI, BMRI, BCA, Telkom, dan Astra. Karena ketika IHSG itu naik, saham itu biasanya 2 atau 3 saham menjadi motor kenaikan IHSG. Jadi misalnya BRI, Telkom, dan BCA naik, tapi BMRI belum naik. Jadi kenaikan IHSG yang dimotori 3 itu bisa membuat saya membeli saham BMRI yang lagging, yang belum ikut naik, karena biasanya 5 pilar IHSG tersebut ketika IHSG bullish, ujungnya semua akan bergerak naik. Kurang lebih seperti itu. Itu kalau sampai setahun yang lalu saya masih menggunakan metode itu. Cuma kalau sekarang kan IHSG bukan perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia bukan lagi BRI Mandiri kayak gitu kan. Itu ada perusahaan second liner, perusahaan-perusahaan seperti Brand, Aman, Bian itu sudah jauh lebih besar. Jadi kalau itu setelah dan kita tahu saham-saham tersebut sih nggak butuh apa-apa untuk naik. Kalau mau dinaikin ya tinggal naik aja sih. Nggak harus repot-repot mikir IHSG, ekonomi, suku bunga, dan lain-lain. Jadi sayang sekali kalau menurut pandangan saya sekarang melihat IHSG itu tidak cukup untuk membuat saya mengejar saham tertentu. Kalau IHSG naik saya kejar ini, IHSG turun saya beli saham ini, menurut saya sih enggak. Cuma memang ya mungkin simpelnya yang bisa saya ini kan adalah kayak saya nih. Nah, saya sakit baru-baru ini, saya sakit kan, saya baru hari Senin ini saya kembali ke kantor, saya 2 minggu bursa, saya nggak bisa kerja karena sakit. Hal pertama yang saya lihat adalah IHSG. Ketika saya minggu malam saya mulai buka lagi market, yang saya lihat adalah IHSG. Gimana kondisinya, karena ya bagaimanapun, karena saya nggak tahu kondisi saham yang lain, saya lihat dulu nih, sentimen market lagi gimana nih, apakah lagi naik, lagi turun. Setelah lihat IHSG ya harus mulai nyebar tuh, lihat saham Brand, lihat Aman, lihat BCA untuk melihat mana yang menarik, mana yang enggak, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, terima kasih Bang Arga untuk jawabannya, semoga terjawab untuk pertanyaan dari Saur Saigi tadi ya. Jadi kalau dari pandangan Mbak Arga tidak hanya cukup dari IHSG, makanya tentunya memang kita sebagai investor yang ada di pasar modal ini benar-benar harus aktif banget mencari informasi perihal saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kita ingatkan kembali tentunya live ini bersifat disclaimer on, jadi memang apapun yang disampaikan pada sore ini bersifat referensi dan juga bersifat discussion ya para penonton kita ya. Jadi juga memang benar-benar untuk berinvestasi ini para penonton kita, rekan-rekan dari IDX Sumsel dan juga dari Creative Trader harus belajar lebih jauh lagi soal perkembangan pasar modal. Oke Bang Arga, saya ke pertanyaan selanjutnya datang dari Firmanov ya. Semoga usernya saya bacanya benar.
Gimana kiat-kiat Bang Arga untuk pemula sebagai trader untuk mahasiswa? Nah, Bang Arga kan tadi dari mahasiswa nih, mungkin bisa dikasih kiatnya juga sedikit untuk mahasiswa yang mungkin biasanya mahasiswa mungkin baru mau jadi trader lah Mas ya, kalau di investor jangka panjang mungkin baru sedikit, tapi udah ada yang mulai jadi trader. Nah, tips-tips dari Bang Arga, kiat-kiat gimana nih? Boleh di-share mungkin. Tips saya mungkin kalau buat mahasiswa mungkin tips paling sederhana adalah jangan ini apa ya fokusnya jangan cari duit dulu event Anda trading saham. Event memang tentunya pada prakteknya Anda akan mencari keuntungan ya, mencari keuntungan tentunya lebih bagus profit daripada cut loss. Tapi fokusnya bukan profit dulu, supaya bukan mencari profit sebesar mungkin, tapi belajar sebanyak mungkin. Belajar sebanyak mungkin, mencoba sebanyak mungkin, mempraktekkan metode yang dipelajari, mempraktekkan analisa sesering mungkin. Itu pertama. Jadi fokusnya jangan supaya saya kaya raya dulu, karena percayalah selain influencer hanya sangat sedikit tuh mahasiswa yang bisa benar-benar kaya raya karena trading saham. Jadi fokusnya adalah Anda punya skill, punya side job, punya side income yang bisa digunakan di masa yang akan datang. Dan itu hal yang sangat berharga. Percayalah, banyak direktur, banyak orang-orang yang punya banyak duit, dia bingung uang lebihnya mau diinvestasikan kemana, dan karena bingung, karena begitu banyak ajakan di luar sana, akhirnya mereka jadi korban investasi. Kalau Anda sudah punya skill itu di awal, skill investasi, kalau punya uang lebih saya taruh di mana, gimana caranya, itu sudah sangat berharga buat Anda. Itu pertama. Jadi fokusnya mengalami dulu, tahu dulu plus minusnya apa, mencoba menganalisa, belajar dulu, jangan cari profit sebesar-besarnya. Cut loss sering juga no problem, biar Anda ngalamin cut loss, oh ya satu lagi, jangan biarkan waktu Anda terbuang, waktu mahasiswa Anda itu nggak lama, jangan biarkan waktu mahasiswa Anda terbuang hanya karena Anda pengen profit dan nggak mau cut loss. Menurut saya waktu Anda lebih berharga daripada profit Anda. Mendingan kalau Anda udah nyangkut, cut loss aja supaya Anda punya uang baru untuk belajar lagi. Karena tujuan Anda belajar di sini. Privilege yang sama nggak akan Anda miliki setelah Anda kerja, setelah Anda berkeluarga dan lain. Itu satu. Kedua, menurut saya hal yang dimiliki mahasiswa yang sangat berharga itu adalah salah satu yang paling ditakuti investor yang sudah bekerja, berkeluarga, sudah mapan adalah kalau dia bangkrut dari saham, rugi besar dan bangkrut. Sementara kalau Anda dengar cerita-cerita trader-trader, investor-investor besar, mereka biasanya pernah bangkrut, pernah rugi besar, pernah nyangkut banyak, pernah stres besar, dan lucu. Jadi salah satu kunci kesuksesan adalah pernah mengalami hal-hal seperti itu, tapi orang yang sudah mapan takut sekali mengalami seperti itu, jadi susah sukses. Sementara mahasiswa kelebihannya itu, mahasiswa nggak perlu takut bangkrut dari bursa saham, karena sehari-hari juga udah bangkrut kan, gitu. Jadi udah all in, udah segala kemampuan udah digunakan, karena Anda sehari-hari juga udah bangkrut. Itu privilege loh yang Anda miliki, yang nggak akan Anda miliki di kemudian hari. Jadi Anda bisa maksimal banget menggunakan ini. Anda menggunakan semua skill, pengalaman, uang Anda maksimal banget belajar dari sesuatu, dan itu nggak bisa dipelajari ketika Anda sudah mapan, ketika sudah banyak tanggung jawab pikiran. Dan terakhir mungkin tips simpel buat mahasiswa adalah kalau bisa jangan gunakan uang dari orang tua Anda. Meskipun orang tua Anda kaya raya, no problem, bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah gunakan uang Anda sendiri supaya kalau harga turun, kalau Anda rugi, Anda ngerasa uang Anda yang hilang. Bukan Anda lagi ngerasa lagi ngejajanin uang orang tua. Itu nggak baik untuk pembentukan mental dan pengalaman Anda. Gitu sih kurang lebih. Iya, terima kasih Pak Arga. Jadi tadi kalau bisa saya rangkum sedikit, yang pertama adalah kita
pertama kali join di pasar modal ini nggak bisa langsung mikir mau cuan gede ya. Jadi tentunya memang harus harus diselami dulu. Jadi daripada takut cut loss, mbak papa cut loss, yang penting jadinya kan kita lebih tahu. Jadi kayak kalau istilah kata orang, kalau kita nggak nyelam langsung, kita nggak tahu dalamnya lautannya nantinya gimana gitu kan ya. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa, itulah saat ada 3 tips tentunya yang sudah disampaikan sama Bang Arga perihal pertama kali gimana sih kita untuk mau mulai sebagai trader di mahasiswa. Tadi jangan langsung fokus ke untung, kedua juga harus langsung berani untuk nyebur ya istilahnya, dan ketiga juga jangan pakai uang orang tua. Jadi biar kita nggak, kalau misalnya kita kalos, kita nggak terlalu merasa nggak enakan banget gitu Bang Arga ya. Kadang-kadang kan yang bikin mahasiswa ini juga susah mulai berinvestasi karena fokusnya tadi itu udah mau langsung cuan gede, padahal kan nggak ada yang namanya investasi instan ya. Kalau yang bodong-bodong mungkin bisa instan, tapi kalau nggak yang bodong pasti nggak pernah ada yang instan. Seperti itu. Terima kasih Bang Arga untuk tipsnya ini buat mahasiswa, tentunya sangat inspiratif sekali ya apa yang disampaikan sama Bang Arga. Tentunya bersifat disclaimer juga sebagai referensi buat teman-teman mahasiswa yang nonton kita live kita pada sore hari ini. Terima kasih atas pertanyaan dari Firmano. Selanjutnya saya ada pertanyaan dari Najib Baf. Bang, pertanyaannya, bagaimana waktu Bang Arga jadi mahasiswa fokus trading sama fokus belajar? Nah, ini Bang, gimana nih Bang? Fokus, dia dua-duanya mau fokus, tapi antara fokus trading sama fokus belajar gimana nih bisa membedakannya waktu Bang Arga kuliah dulu? Saya harap saya bisa menjawab dengan baik ya. Cuma kalau ditanya waktu saya jadi mahasiswa, saya nggak fokus belajar masalahnya. Mungkin itu, jadi saya bukan penjawab yang baik kalau ditanya pengalaman saya, karena pada saat itu saya tahu saya mau jadi full time trader, bahkan saya nggak terlalu fokus untuk mengejar IPK, nilai, dan lain kayak gitu. Cuma ya, yang saya rasa pada saat itu saya lakukan adalah hal-hal yang saya rasa ada hubungannya dengan bursa saham, misalnya ekonomi, laporan keuangan, dan lain-lain. Itu saya pelajari dengan lebih serius gitu. Karena ya, dan relate juga anyway pada saat itu dengan keseharian dan kebutuhan saya. Jadi lebih kerasa manfaatnya dan lebih mudah ngertinya kayak gitu. Bahkan skripsi juga saya tentang saham bumi resources. Waktu itu aja sih, kalau membagi fokus ya apa yang kepepet itu yang dikerjakan. Mungkin simpelnya kayak gitu, misalnya bursa saham selalu kepepet ya kayak gitu. Cuma ya gitu aja sih, saya nggak bisa ngasih ini yang baik karena yang ditanya pengalaman saya ya. Mungkin saya harap ada trader mahasiswa lain yang bisa ngasih jawaban lebih baik tuh saya. Oke, siap Bang Arga. Terima kasih. Jadi di perjawabannya berdasarkan pengalaman Bang Arga ya, mana yang kepepet itu yang didahulukan ya. Memang jadi memang kalau mungkin saya bisa bantu simpulkan sedikit, jawabannya adalah kita harus mengenal karakter diri kita sendiri juga Bang Arga ya. Jadi kita sebagai mahasiswa kita harus tahu juga karakter diri kita ini seperti apa kayak gitu ya. Jadi tadi kalau memang seperti disampaikan kan di pasar kita harus banyak sering-sering mantau kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu juga kita ini mungkin bisa dibilang menganalisa risiko diri sendiri dulu ya untuk rekan-rekannya ya. Jadi bisa tahu mana sih yang harus didahulukan, karena tentunya kuliah tentunya masih sangat penting. Namun juga di sisi lain kalau kita udah punya investasi juga pasti penting juga buat kita untuk kita bisa memantaunya perkembangannya seperti apa. Oke, thank you Bang Arga untuk jawabannya. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya udah mulai banyak jawabin aja membacain aja pertanyaan dari penonton kita karena kayaknya ini udah ditunggu banget live kita sama Bang Arga sore hari ini. Pertanyaannya selanjutnya dari Teguh Aji. Menurut Pak Arga, seberapa penting trading system? Apakah menjadi trader itu harus kreatif seperti nama kreatif trader? Nah, bagaimana tuh Bang Arga? Apakah menjadi trader itu harus kreatif? Tadi pertanyaannya kan sebagai penting trading system, ya trading system itu sangat penting ya. Trading system itu mungkin bahasa sederhananya metode atau cara kita berdagang. Apapun poinnya, apapun yang kita lakukan, mau jualan telur, jualan gorengan, atau jualan gorengan saham, itu tetap aja kita harus punya metode yang sesuai dengan modal kita, dengan waktu kita, dengan karakter kita. Seperti itu. Jadi
Ya sangat penting ya trading system. Nggak ada seorang pun yang akan berhasil di bursa saham kalau dia nggak punya metode yang pas buat dirinya sendiri. Makanya nggak ada cara instan buat saya yang ngajar, nggak ada cara instan untuk ngajar orang sukses di bursa saham. Karena intinya adalah mereka harus ngasih tahu metode dia sendiri. Baiknya gimana nih saya dagang saham, baik mana saya investasi saham, time periodnya berapa lama, modalnya berapa banyak, cari saham yang seperti apa, semua orang berbeda. Jadi trading system itu harus harus sangat penting dan semua kita harus punya trading system. Trading system itu enggak, kalau ditanya apakah harus kreatif, ya enggak juga gitu. Saya kenal seseorang yang saya pernah cerita juga, seseorang yang dia udah untungnya udah miliaran, nggak tahu miliaran, nggak tahu puluhan miliar di bursa saham. Metode trading system dia cuman kalau saya pas punya duit saya beli BBCA, cuma gitu doang. Kalau saya punya duit saya beli BBCA, itu juga udah trading system kayak gitu. Trading system yang no problem juga, dia udah melakukan itu atau sudah 15-20 tahun dan sudah pasti dia cuan besar gitu, nggak ada apa-apa. Jadi kreativitas, jadi kalau ngomong kreativitas adalah itu sebenarnya saya sendiri. Seperti saya bilang, saya suka menganalisa, saya suka hal-hal seperti itu gambaran dari saya. Simplicity juga, bisa juga ada orang buat simplicity trading system ya no problem juga. Itu hanya karakter aja, minat, bakat seseorang yang beda-beda gitu. Jadi kalau ngomong kreatif harus punya metode out of the box, menurut saya sih enggak. Kalau memang goalnya cuman untuk menemukan metode trading system buat sendiri kayak gitu. Cuma kalau saya sih memang saya pengen mengerti, saya pengen ini udah ngejelimet dari sananya sebelum trading saham, pikiran saya udah kemana-mana, jadi lebih pas mungkin dengan metode yang saya ciptakan. Itu saya, nggak harus orang lain seperti itu. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bang Arga atas jawabannya yang telah dari atas pertanyaan ya dari saya agak lupa namanya tadi, dari Najib Baf ya. Jadi itu balik lagi itu dari sisi pandang, dari sisi pengalaman Bang Arga sendiri ya waktu menjadi trader hingga saat ini dari mahasiswa dulu. Tentunya balik lagi ke diri masing-masing juga ya, seperti apanya untuk kedepannya. Baik Bang Arga, ini saya ada pertanyaan lagi yang ada masuk dari question box kita dari Bung Rian Distra di Praja. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pembacaan nama ya. Pertanyaannya adalah, apa tips untuk trader yang sudah 2 tahun belajar sana sini tapi belum bisa profit konsisten? Nah, mungkin Bang Arya bisa diberikan sedikit jawabannya nih. Gimana sih tips kalau kita udah 2 tahun belajar sana sini tapi profitnya belum konsisten? Gitu. Oke. Mungkin tips pertamanya mungkin Anda harus mulai, kalau saya asumsikan Anda sudah 2 tahun belajar sana sini, mungkin Anda sudah baca buku, nonton YouTube, ikut seminar dan lain-lain. Mungkin tips pertamanya adalah bukan belajar lagi ke tempat lain, apapun itu tempat lainnya ya. Tapi mulai mencari dari semua yang Anda pelajari, kira-kira mana yang paling nyaman buat Anda. Metode apa nih yang paling nyaman buat Anda, yang merasa paling oke, paling pas. Itu pertama, Anda harus putuskan aja gitu. Putuskan aja satu. Putuskan dari situ baru Anda tekuni itu gitu. Sama kayak ada orang nanya apa tips, saya mau bisnis kuliner nih, udah belajar segala macam, belajar masak segala macam, masak pisang goreng, masak nasi goreng, buat es krim dan lain, udah dipelajari semua nih 2 tahun. Kira-kira mana yang buat saya sukses ya, Anda pilih aja satu dulu gitu. Pilih aja satu dulu, 1, 2 digabungkan. Itu Anda mulai ciptakan metode yang menurut Anda paling pas buat Anda. Menurut saya itu tips pertama. Kedua adalah, saya nggak percaya dan nggak pernah mengalami yang namanya profit konsisten. Profit konsisten itu biasa istilah yang dijual oleh para penjual seminar, sistem trading, dan kelas-kelas berbayar. Namanya profit konsisten itu. Saya nggak percaya trading saham bisa profit konsisten, dan saya nggak pernah
punya profit konsisten selama 15 tahun trading saham. Yang saya maksud profit konsisten ini adalah saya pengen sebulan untung 4% aja. Dan setiap bulan saya untung 4%. Saya nggak pernah mengalami itu sekalipun. Saya ada profit, cuma kadang-kadang profitnya 5%, kadang 3%, kadang 70%, kadang minus 15, minus 20, dan lain-lain. Jadi, saya nggak percaya dalam trading saham, dalam realita bursa saham, kita bisa punya target setiap bulan atau setiap 3 bulan profitnya seperti apa, dan target itu akan terus tercapai. Jadi mungkin yang harus Anda, selain Anda memilih metode, Anda harus nyari, Anda harus perbaiki tujuan Anda. Tujuan Anda bukan profit konsisten. Jadi saya selalu mengatakan, profit konsisten itu bukan tujuan. Tujuannya adalah portfolio Anda bertambah. Kalau awal tahun 100 juta, tujuan Anda bisa akhir tahun misalnya 130 juta. Itu target Anda. Tercapai atau enggak ya banyak-banyak doa, banyak-banyak bekerja aja. Cuma target kita 130 juta. Jadi artinya mau 130 juta itu didapat di bulan Desember aja, di bulan November aja, atau setiap bulan sejuta-sejuta, saya nggak peduli. Tujuannya adalah meningkatkan portfolio kita, meningkatkan nilai portfolio kita, dan satu lagi yang sangat penting adalah kalau portfolio Anda sudah bertambah, ambil cuannya, ambil profitnya. Kalau udah 30 juta nambah, jangan terus diputerin lagi. Saya nggak bilang Anda nggak boleh top up, tentunya bursa akan marah kalau saya Anda melarang top up. Cuma Anda harus, selain top up, Anda harus juga merasakan hasil dari kerja keras Anda. Saya bilang trader yang nggak pernah ngambil profit itu kayak orang yang kerja di kantoran, setiap bulan cuma dikasih slip gaji. Anda punya duit segini nih, Anda punya duit cuma slip gajinya doang, nggak pernah Anda pakai. Itu pekerjaan yang bodoh menurut saya. Anda harus ngambil sebagian dari profitnya, nikmati buat memenuhi kebutuhan Anda, buat liburan, buat beli mobil, apapun. Cuma Anda harus biasakan ambil profitnya untuk nikmati buat kehidupan Anda. Jadi kembali lagi, bukan profit konsisten. Saya nggak ngerasa ada cara buat profit konsisten, tapi profit. Poinnya itu profit dalam jangka panjang, profit dalam 6 bulan, profitnya berapa, itu udah biarkan market dan market maker yang menentukan, dan Tuhan yang menentukan nasib kita. Cuma jangan kejar profit konsisten, karena menurut saya itu Anda mengejar hal yang sia-sia. Karena profit konsisten itu lebih ke cara jualan kelas sih, daripada realita di bursa saham. Saya nggak kenal trader manapun yang bisa konsisten profit di 1% per bulan pun, saya nggak kenal. Kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Margana. Jadi untuk pertanyaannya tadi ya, jawabannya adalah goalsnya itu yang penting sebenarnya kita profit dulu ya. Dan kalau udah profit, dicicip dulu. Jadi biar kita ya ketagihan menghargai ya. Jangan kitanya, kita kencengin nabung terus, invest terus, tapi kita pun nggak coba dulu nih profitnya. Takutnya nanti ke depannya justru kitanya jadi haus istilahnya ya. Kita udah ngerasanya justru bakalan capek ya. Tapi ini tentunya tips yang disampaikan Bang Arga juga bersifat disclaimer on untuk para penonton kita sore hari ini. Tentunya memang balik lagi seperti yang disampaikan di awal, kita harus mengenali diri kita dulu lah. Bagaimana sih yang terbaik buat kita ini dalam berkecimpung di pasar modal Bang Arga ya. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Mara. Semoga terjawab untuk pertanyaannya dari Bang Rian tadi kalau nggak salah namanya ya. Jadi yang penting adalah harus goalsnya adalah yang penting cuan dulu. Yang penting kita dapat profitnya dulu. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit istilah, daripada nggak profit sama sekali. Dan memang benar nggak ada sesuatu yang pasti Bang Arga ya. Kalau misalnya yang pasti-pasti itu mungkin kita bisa pertanyakan ya. Karena nggak ada yang pernah menjanjikan keuntungan pasti segini ya, nggak ada kayak gitu ya. Di investasi pasar modal tuh kita nggak bisa menjanjikan profit yang pasti angkanya berapa. Yang penting profit dulu. Siap? Oke. Pertanyaan selanjutnya ini saya udah pin lagi nih Bang Arga dari SP Gatter. Bang Arga, gimana dulu caranya meyakinkan bokap nyokap, maksudnya orang tua kayaknya ya, waktu Bang Arga pertama kali putuskan mau hidup dari cari duit dari saham.
saya mau hidup dari saham seperti Bang Arga. Nah, bagaimana Bang Arga nih pertama kali meyakinkan orang tua? Karena mungkin orang tua nggak familiar ya, kalau misalnya yang beberapa orang tua kerap kali nggak familiar dengan adanya pasar modal. Jadi kalau kita mungkin ngomong mau jadi, saya mau full time trader, mungkin orang tua mikir mau ngapain anak ini? Eh, pertanyaan menarik. Eh, saya beruntung Kak bahwa saya nggak harus meyakinkan siapa-siapa. Ya ini nasib saya aja gitu. Nggak harus meyakinkan siapa-siapa untuk saya mulai trading jadi full time trader dan nggak ngelamar kerja. Alasannya kenapa? Karena memang saya itu tinggal sendiri di Indonesia. Orang tua saya semua di luar negeri, keluarga saya, adik-adik saya semua di luar negeri. Saya tinggal sendiri di Indonesia, panjang lah ceritanya kok bisa saya tinggal terlantarkan di Indonesia. Cuma saya memang tinggal sendiri di Indonesia, itu satu. Jadi pada saat itu saya saya daftar kuliah sendiri, lulus kuliah sendiri. Saya nggak pernah ikut wisuda karena menurut saya nggak ada gunanya juga. Ngapain saya ikut wisuda, nggak ada siapa-siapa juga karena orang tua saya di luar negeri. Bukan putus hubungan ya, saya setiap tahun saya liburan ke tempat orang tua saya. Cuma ya saya nggak cuma keseharian saya putuskan sendiri sejak saya awal kuliah, itu satu. Jadi saya nggak harus meyakinkan siapa-siapa. Kalau dibilang apakah orang tua setuju saya jadi trader, orang tua saya nggak setuju sebenarnya. Kalau dari email-email pada saat itu bilang cari kerja lah dan lain-lain. Cuma karena saya sudah memutuskan semua sendiri sejak awal kuliah, jadi itu mereka nggak intervensi lagi gitu. Mereka cuma bilang lebih baik ini, lebih baik ini. Cuma saya ngotot banget karena ini, dan sisanya sih uh, sisanya sih lebih ke selanjutnya ya orang tua diyakinkan, simpel. Ketika orang tua sudah melihat hasilnya, itu yang berat kan. Ketika orang tua sudah melihat hasilnya, ketika saya mulai mapan, saya bisa keluar liburan ke rumah orang tua, membiayai sendiri, lama-lama orang tua yakin kalau saya sudah ini gitu, kalau saya sudah mapan dan nggak ribut lagi, nggak terlalu banyak komplain lagi, tapi nggak benar-benar orang tua saya diyakinkan sejak awal, itu tentunya enggak gitu. Itu satu ya. Terus apalagi ya? Cuma kalau saya sarankan ya, oh ya satu lagi yang penting juga menurut saya, punya peran krusial juga terhadap pengalaman saya ini. Saya nggak munafik gitu karena saya punya privilege pada saat itu, di mana sejak saya kuliah saya tuh udah punya rumah karena orang tua saya pindah semua ke luar negeri. Saya punya rumah di Bandung, rumah itu bisa dijadikan kantor, dan ada juga income dari sewa yang saya dapat meskipun nggak banyak, yang buat mensupport hidup saya pada saat itu. Buat mensupport saya, jadi kalaupun saya nggak profit, saya tetap makan. Mungkin makannya Indomie, tapi tetap makan pada saat itu, dan nggak harus takut saya mati kelaparan karena nggak profit. Itu pun punya efek yang sangat besar buat keberhasilan atau perjalanan saya di bursa saham, karena ada hal-hal seperti itu gitu. Dan saya pribadi nggak kalau ketemu orang yang nggak punya privilege seperti saya nggak pernah menyarankan orang itu untuk langsung jadi full time trader setelah lulus kuliah seperti saya. Jangan gila lah gitu. Nggak harus Anda melakukan itu. Anda bisa ngantor dulu, bisa buat metode dulu, bisa sambil serius trading ya. Anda boleh punya visi, Anda akan hidup dari saham di masa depan, no problem. Nggak masalah. Nggak masalah. Cuma saran saya Anda ngantor aja dulu. Kalau anda anak pengusaha ya, bantu seorang tua dulu sambil trading. Di tengah jalan Anda akan menemukan bahwa ternyata misalnya Anda membuktikan diri bahwa ternyata profit Anda dari saham jauh lebih besar dari hasil ngantor Anda. Itu dari bukti sendiri, dirasakan sendiri. Dari situ Anda baru mulai bisa bertransisi lebih banyak ke bursa saham atau jadi full time trader. Walaupun pada akhirnya fakta juga yang saya temukan, saya ketemu banyak orang yang melakukan itu. Yang melakukan itu misalnya tadinya ngantor dan trading, lama-lama trading aja berhenti ngantor. Dan lucunya saya ketemu lebih banyak lagi orang yang sudah jadi full time trader ujungnya ngantor lagi.
Kenapa? Alasannya sama kayak saya, bosan. Bosan kalau cuma trading doang kayak gitu, dan jarang banget kok orang-orang di bursa saham yang hanya trading saham. Makanya ada yang nambah jualan kelas, ada yang jualan stock pick, ada yang dari analisa dan lain. Semuanya oke gitu, semuanya tergantung. Kalau saya sukanya ngajar, jadi saya ngajar. Even Pak LKH juga sukanya ngajar, jadi dia sambil ngajar kan, sambil buat kelas sampingan. Nggak harus itu tujuannya uang, tapi kembali lagi yang saya bilang di awal tadi, tujuannya buat apa ya, rasa berharga mungkin. Jadi Anda nggak harus start langsung di bursa saham, nggak harus juga untuk ini ya, nggak harus langsung start di bursa saham, dan nggak harus juga selalu jadi full time trader. Banyak orang nggak full time trader tapi untungnya bisa beli mobil setiap cuan, banyak kok kayak gitu. Jadi itu nggak harus dilakukan. Saya dulu melakukan itu karena saya nggak tahu aja gitu, seperti itu sih. Siap. Makasih Bang Arga untuk jawabannya ya. Untuk pertanyaan dari S3 semoga juga menginspirasi ya. Tentunya dari apa yang sudah dialami sendiri oleh Bang Arga ya. Jadi tentunya balik lagi juga kepada para penonton kita sore hari ini. Kondisi masing-masing juga menentukan kita ke depannya seperti apa ya. Ini ada pernyataan menarik dari Bapak Firmano. Kalau sudah profit ajak orang tua makan di luar ya. Hehe. Nah iya betul sekali. Jadi kalau udah profit mungkin bolehlah Bangnya dicicip ke orang tua ya, biar kerasa nih ternyata salah satu keuntungan dari sahamnya seperti ini. Iya. Oke. Lagi makannya di luar negeri itu lebih kerasa lagi, orang tua langsung merestui. Bener-bener Mas, bener Bang Arga. Jadi nyicipnya langsung gak kaleng-kaleng ya. Betul. Jadi kita Betul. makannya langsung terbang ke luar negeri ya. Jadi orang pun juga bakal lagi, wah ini berarti gede banget nih cuannya ya, iya. Bisa menghasilkan ke luar negeri ya. Walaupun jujur, satu tambahan, ibu saya, mama saya, sampai detik ini nggak tahu sebenarnya saya sehari-hari itu ngapain. Jadi nggak harus mereka mengerti, kalau mereka lihat hasilnya lama-lama direstui juga kayak gitu. Siap, betul. Jadi untuk orang tua Bang Arga sendiri, ibu yang tadi disebutin pun sampai sekarang nggak ngerti sebenarnya Bang Arga yang ngapain, tapi alhamdulillah, puji syukur menghasilkan ya, yang tentunya juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke, terima kasih Bang Arga atas jawabannya untuk S3. Semoga menginspirasi tentunya apa yang telah dialami sendiri oleh Bang Arga. Baiklah, mungkin ini sebelumnya saya melanjutkan lagi, saya mengingatkan kembali karena kita sudah mendekati menit-menit penghujung live kita pada sore hari ini. Jadi yang mau bertanya, tema kita pada sore hari ini adalah sejak mahasiswa hidup dari dunia saham. Jadi kurang lebih kita akan banyak memilih pertanyaan yang menginspirasi perihal dari mahasiswa itu kita bisa mulai berinvestasi di dunia saham ya. Jadi akan lebih banyak menyinggung pertanyaan yang seperti itu yang akan kita bacakan. Oke, saya udah pin pertanyaan baru dari Itrazem nih Bang. Pertanyaannya adalah dari mahasiswa sampai sekarang, berapa besar perbandingan antara ilmu, insting, intuisi, dan pengalaman supaya bisa bertahan hidup dan lebih happy dari dagang saham? Itu pertanyaannya sudah saya pin, mungkin Bang Arga bisa membaca untuk lebih jelasnya. Ngeri banget pertanyaannya ya. Agak berat ini ya. Agak berat. Intuisi, okay. Waduh. Mungkin simpel pertama ya. Ilmu itu dibutuhkan untuk menjadi dasar dalam keputusan yang Anda ambil. Insting itu seringkali datang dari ilmu. Misalnya nih, saya nggak pernah belajar sama sekali tentang benerin mobil. Percayalah, kalau mobil saya mogok di tol, saya nggak akan punya insting atau intuisi harus diapain. Jadi ada yang bilang lama-lama trading pakai insting dan intuisi, betul. Tapi insting dan intuisi itu hanya datang kalau Anda punya ilmu. Kalau Anda nggak punya ilmu, Anda nggak akan punya apa-apa, nggak akan punya insting dan intuisi. Jadi setelah ilmu Anda pahami, ilmunya Anda pahami, Anda
pelajari, Anda coba, dan lain-lain, memang lama-lama trading itu banyak berdasarkan insting dan intuisi. Karena insting dan intuisi itu adalah ilmu yang sudah masuk di kepala Anda, dan Anda ketemu waktu untuk mengaplikasikannya. Waktu untuk mengaplikasikannya, wah ini pas nih, kayak gitu. Itu yang memang sulit untuk diajarkan, hanya perlu dipraktekkan. Kayak gitu. Jadi ya, dulu saya trading sangat teoritis, sekarang saya lebih ke intuisi dan insting. Taman percayalah, tanpa ilmu, intuisi dan insting itu nggak akan muncul. Sama seperti analogi mobil mogok tadi. Karena nggak tahu apa-apa ya nggak mungkin punya insting dan intuisi untuk melakukan sesuatu. Dan tentunya pengalaman, menurut saya kalau pengalaman itu lebih ke membentuk style trading Anda. Style trading Anda di mana pernah profit kayak gini, happy trading kayak gini dan lain, itu membentuk style trading Anda yang membuat Anda merasa nyaman, merasa happy dan lain gitu. Pengalaman cut loss, pengalaman profit itu semua sangat berharga di bursa saham. Itu yang akan membentuk style trading Anda. Jadi akhirnya semuanya nyatu, ya saya kayak gitu. Ya saya aja gitu. Cuma ya memang ya semua harus dimulai dari ilmu dulu, karena saya rasa tanpa ilmu semua itu nggak akan muncul. Paling pengalaman buruk gitu ya. Ya saya nyangkut mulu, rugi, udah nggak berani trading saham lagi, ya udah selesai. Kalau tanpa ilmu kayak gitu. Siap. Kayak gitu, dan itu sih kurang lebih itu yang bisa saya jawab kurang lebih. Siap. Terima kasih Bang Arga untuk jawabannya. Terima kasih juga pertanyaan dari Itrezon. Jadi harus berilmu dulu ya. Kalau misalnya kita nggak punya ilmu, nggak akan ada tiba-tiba hunch yang muncul Bang ya. Walaupun orang bilang, oh nanti akan ada insting sama intuisinya, tapi ya kalau nggak diiringi dengan ilmu, ya juga nggak akan muncul sendiri intuisi dan instingnya tadi Bang Arga ya. Nggak tiba-tiba kita ngerasa jadi cenayang langsung ngerasa, ini nih bener nih, ini segini nih bakal cuannya. Nggak bakal kayak gitu ya munculnya ya. Jadi memang untuk rekan-rekan penonton kita sore hari ini memang sangat penting sekali membaca ya. Benar penting banget membaca dan mengupdate ilmu untuk di pasar modal ini sendiri. Terima kasih. Nah Bang Arga, ini ada pertanyaan juga baru. Mungkin ibunya baru bergabung ya, tapi mungkin Bang Arga bisa bisa jawab lagi untuk yang mungkin baru-baru bergabung di live kita. Pertanyaannya, apakah sebelum kuliah sudah mengenal dunia saham atau lingkungan teman-teman Bang Arga memang sudah dunia trading ya Bang? Nah, tadi kan Bang Arga memang awalnya di sepak bola ya, tapi apakah memang punya teman juga nih yang memang ternyata sudah menjadi bisa kita kategorikan jadi tolak ukurnya Bang Arga juga? Wah ternyata dia juga kayak gini gitu. Nggak ada sama sekali. Saya udah cerita di awal, nggak ada sama sekali teman di SMA. Saya di Brazil, nggak ada sama sekali teman, influence dari orang tua, keluarga, teman, nggak ada sama sekali tentang dunia saham. Saya benar-benar tahu saham itu ketika mahasiswa tadi, dan saya memutuskan itu juga ya karena saya nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Saya nggak tahu mau ngapain lagi. Saya ngerasa saya udah suka ini, dan memang sejak dulu saya cuma bisa suka apa yang saya cuma bisa fokus mengerjakan apa yang saya suka. Saya kalau nggak suka itu langsung off, langsung nggak tertarik sama saya mengerjakan, meskipun itu menghasilkan uang banyak atau digaji banyak, saya langsung malas ngerjainnya. Jadi memang seperti itu sih. Jadi nggak ada influence sama sekali di awal. Oke, terima kasih Bang Arga. Jadi seperti itu ya untuk Ibu Hana Tiwi ya. Pertama kalinya Bang Arga bisa bergabung di pasar modal ya, di dunia saham tentu spesifiknya. Baik Bang Arga, karena ini sudah mendekati waktu penghujung kita, saya akan membacakan satu pertanyaan terakhir sebelum nanti saya akan mengumumkan nama pemenangnya ya, siapa yang akan menjadi pemenangnya. Saya membacakan pertanyaan terakhir yang sudah saya pin sesuai tema kita pada sore hari ini. Apakah cocok untuk mengenalkan saham kepada anak atau ponakan yang masih sekolah SMA? Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Mbak. Kalau anaknya tertarik atau mau diajarin, tertarik dan mau pakai uangnya sendiri, ya silahkan aja sih.
Saya nggak ngelihat ada batas umurnya berapa, saya rasa ini. Cuma itu poin yang saya jelaskan tadi. Kalau bisa pakai uangnya sendiri dan anaknya tertarik, kalau nggak tertarik sih percuma juga gitu. Kurang lebih gitu aja sih. Oke, siap. Terima kasih Bang Arga untuk jawaban terakhir atas pertanyaan terakhir yang saya bacakan ya. Jadi tergantung sama diri sendiri ya. Kalau memang orangnya juga nggak ngerti tertarik juga, walaupun kita istilah kita kenalkan juga nggak bakal mau juga Bang ya. Harus juga memang kita baca dulu juga nih untuk ibu atau ibu Amlum Bang Gaul ya. Jadi kita juga harus bisa membaca ponakan kita tadi tentunya kurang lebihnya tertarik nggak ya untuk ada dibicarakan soal perekonomian ya. Jadi kalau udah ada rasa ketertarikan baru nih kita bisa mulai mengenalkan salah satu instrumen investasi yaitu saham. Baik, terima kasih Bang Arga atas jawabannya. Tentunya ini pertanyaannya banyak sekali, namun kita mohon maaf kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk. Hanya pertanyaan beberapa yang memang sesuai dengan tema kita sore hari ini ya Bang Arga, yang tadi saya bacakan dan Bang Arga jawab. Dan untuk pemenangnya saya sudah memilih 5 pemenang nih. Mungkin bisa dicatat untuk pemenang pertanyaan yang dari pertanyaan yang kita bacakan. Yang saya pilih dan tim kita pilih itu tadi ada @jujuniar, ada @sindu, @sawersagi, Rian Diastadi Praja, dan Najib Balfia. Nanti akan yang sudah terpilih silahkan mendm ke Instagram kita untuk mengklaim hadiahnya. Nanti akan kita kirimkan melalui pos jika berada di luar kota Palembang. Namun jika dari Palembang bisa langsung datang ke kantor kita ya. Silahkan klaim hadiahnya dengan melalui DM kita ya kepada rekan-rekan semua. Baiklah Bang Arga, terima kasih. Nggak kerasa Bang, ini kita udah 1 jam ngobrol perihal tema kita di sore hari ini sejak kuliah, hidup dari bursa saham. Tentunya ini juga merupakan salah satu success story dari Bang Arga selaku tokoh ya. Saya nyebut Bang Arga tokoh nih di pasar modal Indonesia karena memang masyarakat Indonesia ini butuh banget tokoh-tokoh yang bisa menjadi inspirasi seperti Bang Arga ini. Contohnya saya salah satunya di sore hari ini yang bisa memberikan pandangan seputar pasar modal. Baiklah para sobat IDX dan juga Creative Trading yang sudah mengikuti live kita pada sore hari ini. Tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrol sama Bang Arga menjadi narasumber kita tentunya pada sore hari ini. Sepertinya udah memang ditunggu-tunggu banget ini Bang. Banyak banget yang nonton live kita pada sore hari ini. Bisa kita lihat dari kolom chat yang begitu banyak menyapa Bang Arga yang pengen ketemu langsung. Semoga nanti Bang Arga punya event juga tersendiri yang bisa dikunjungi langsung sama rekan-rekan kita yang menonton live kita pada sore hari ini. Baiklah, kami ucapkan terima kasih banyak Bang Arga atas partisipasinya pada sore hari ini ya. Sudah bersedia menjadi narasumber kita, memberikan inspirasi juga success story-nya di bursa saham. Salah satunya di pasar modal Indonesia tentunya ya. Semoga apa yang disampaikan pada sore hari ini dapat membantu rekan-rekan semua untuk mulai bisa bergabung menjadi investor saham seperti tulisan di belakang saya. Aku investor saham, ini adalah bukan tag baru di Bursa Efek Indonesia. Jadi semoga ini disampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya kita sampaikan Bang Arga live ini bersifat disclaimer all. Informasi yang disampaikan oleh Bang Arga tentunya bersifat referensi dan juga bersifat pengalaman pribadi Bang Arga yang tentunya mungkin belum tentu cocok untuk semua orang, namun dapat menjadi referensi untuk kedepannya. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih Bang Arga atas Oke, thank you juga semua. Pastinya. Salam buat semua di ini.